kami dari kelompok 3, sebelum mengetahui apa sih komunikasi teknis itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen komunikasi dalam organisasi. Jadi, manajemen komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses pengelolaan penggunaan sumber daya komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Siagian, organisasi sebagai persekutuan antara dua orang atau lebih yang terikat dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ikatan ini kemudian memiliki tingkatan-tingkatan tertentu seperti atasan dan bawahan. Maka dari itu, manajemen organisasi didefinisikan sebagai suatu proses membuat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan berbagai usaha dari anggota organisasi yang dikoordinasi, diawasi, dan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Bentuk manajemen organisasi ada 4. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan tanpa adanya pengaturan tertentu. Jadi, komunikasi formal biasanya digunakan ketika rapat penting. Kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal juga tidak memerlukan pengaturan khusus, dan biasanya terjadi secara spontan. Komunikasi informal biasanya digunakan ketika lagi ngobrol santai dengan teman. Ketiga, komunikasi teknis. Komunikasi teknis adalah komunikasi yang dirancang untuk mengkomunikasikan strategi tertentu. Seperti manajer pemasaran memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana melakukan pemasaran melalui media sosial. Terakhir, komunikasi prosedural. Komunikasi prosedural adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaporkan kinerja perusahaan. Jadi, komunikasi prosedural itu merupakan langkah-langkah kerja agar semua pekerja mengerti dengan SOP-nya masing-masing. Halo guys, gara-gara Cipung kita jadi ngiler sama cemilan yang dia makan well. Sepertinya enak. Langsung aja kita ke minimarket. Weng, brum brum. Kita udah sampai nih guys. Lanjut kita cari. Dudu. La 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 la. Nah, ini dia well. Brownies crispy lemonilo. Ada 2 varian, ada coklat dan keju. Harganya terjangkau loh guys. Cus kita bayar. Brownies crispy lemonilo, tipis browniesnya, tebal happy-nya. Dia itu rendah kalori loh guys. Mari kita coba. Ini yang varian keju guys. Lihat tuh, browniesnya tipis kan? Tapi rasanya cheesy pol. Dan ini yang varian coklat. Lihat tuh guys, isinya banyak pol. Browniesnya tipis, tapi rasanya nyoklat banget loh guys. Manisnya pas di lidah. Brownies crispy lemonilo sangat lezat dan bergizi. Cus cobain, dijamin ketagihan. Jadi intinya, komunikasi teknis itu kayak ngejelasin strategi atau tutorial. Contohnya, ketika bos marketing ngajarin tim gimana caranya bikin konten hype di medsos biar produknya laku. Pokoknya spesifik banget, gak pakai basa-basi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi penting banget buat bikin kerjaan di dalam suatu organisasi jadi lebih lancar dan efisien. Dengan komunikasi yang jelas, semua anggota tim bisa ngerti apa yang harus mereka lakuin dan gimana cara mereka ngejalaninnya. Ciri-ciri komunikasi teknis yang pertama itu langsung to the point. Gak pakai basa-basi, langsung fokus ke inti pembahasan. Kedua, bahasanya jelas, gak ribet, pakai istilah yang relate buat audiens. Ketiga, struktural. Biasanya pakai step by step biar alurnya enak diikuti. Keempat, ada visual. Kadang dibantu pakai gambar, tabel, grafik biar makin paham. Terakhir, spesifik. Informasi disesuaikan sama kebutuhan orang yang baca atau yang mendengar. Tujuan dari komunikasi teknis yaitu produk yang kita jual tidak hanya dikenal, tetapi untuk memastikan audiens dapat mengerti tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan informasi yang jelas, mereka jadi percaya,
lalu bisa mengambil keputusan lebih gampang, dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Intinya, bikin mereka yakin bahwa produk yang dijual itu merupakan solusi terbaik, biar hasilnya cuan dan memiliki pelanggan tetap. Manfaat komunikasi teknis ada 4. Yang pertama, ngereduce miskom soal produk. Komunikasi teknis memastikan informasi yang disampaikan itu jelas, agar audiens tidak salah paham soal cara kerja atau manfaatnya. Misalnya ketika kita menjual gadget, audiens tahu spesifiknya sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, membantu pelanggan menggunakan produk. Dengan adanya panduan dan tutorial yang detail, audiens jadi paham cara pakai produk dengan baik dan benar. Ketiga, dapat merangsang rasa penasaran konsumen. Dengan memberikan informasi yang unik dan menarik, dapat merangsang rasa penasaran audiens. Sehingga audiens ingin mengetahui lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Terakhir, menjadi alat untuk edukasi audiens. Komunikasi teknis dapat memberikan ilmu kepada audiens. Misalnya, ketika kita memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan produk, manfaat produk, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi komunikasi teknis ada 4. Pertama, target audiens. Jadi, target audiens itu merupakan sasaran komunikasi kita. Kalau audiensnya Gen Z, konten harus fun, cepat, dan visual banget. Tetapi kalau baby boomers, mereka lebih menyukai informasi yang detail dan jelas. Maka dari itu, menyesuaikan gaya komunikasi kepada audiens itu penting banget agar pesan yang disampaikan itu sampai kepada audiensnya. Kedua, platform. Media yang kita pilih sangat berpengaruh banget untuk efektivitas komunikasi. Seperti TikTok sangat cocok untuk konten yang singkat dan cheerful. Instagram sangat cocok untuk konten yang visual dan estetik. Website untuk memberikan informasi yang detail dan jelas. Dan email marketing untuk promosi formal. Jadi, pilihlah platforms yang sesuai dengan audiens komunikasi kita. Ketiga, visual dan desain. Biasanya tampilan yang estetik dan informatif bikin audiens lebih tertarik. Dan yang terakhir, skill komunikator. Dalam hal ini, orang yang menyampaikan pesan harus pintar, kreatif, dan tahu cara ngejelasin biar nggak bikin audiensnya bingung. Karena kalau komunikatornya nggak kompeten, pesan bisa salah dimengerti atau malah nggak nyampe. Nah, dalam komunikasi teknis itu terdapat faktor pendukung. Yang pertama, teknologi. Pakai tools canggih seperti AI buat analisis data, desain keren pakai Canva atau Figma, dan software kayak Google Analytics buat ngecek performa konten kita. Kedua, tren marketing. Ikutin tren kayak storytelling, biar audiens relate atau bikin konten interaktif di TikTok maupun Instagram, biar mereka lebih engage. Dan yang ketiga, kolaborasi tim. Tim marketing, desain, sama IT harus solid. Dikarenakan kalau mereka kompak, komunikasi teknis bakal lebih rapi, kreatif, dan pas target. Oke, dalam materi komunikasi teknis dapat kita simpulkan bahwa komunikasi teknis merupakan alat yang digunakan dalam manajemen komunikasi organisasi untuk memastikan informasi teknis atau spesifik dapat diterima dan dipahami dengan baik. Hal ini mendukung tujuan organisasi dalam mencapai efektivitas komunikasi dan kerjasama tim. Thank you for watching.